Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semua baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yuk, kita simak penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang teks narasi. Apakah itu teks narasi? Teks narasi merupakan jenis teks atau bacaan yang menjelaskan suatu peristiwa dan memiliki urutan waktu. Yang kedua, apakah itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Cerita sejarah tersebut disajikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Untuk memahami teks narasi sejarah, kita dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, antara lain, yang pertama itu, dia secara lisan. Yang kedua, secara tulisan. Mari kita dengarkan peristiwa teks narasi sejarah, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut ini. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Tahukah kamu, ternyata di Sumatera Utara terdapat berbagai jenis rempah-rempah, khususnya di Toba Samosir yang memiliki jejak sejarah. Mari kita dengarkan teks narasi sejarah. Indonesia sejak dulu memang terkenal memiliki kekayaan akan beragam jenis rempah-rempah. Salah satunya di Sumatera Utara, khususnya di Toba Samosir.
ada rempah spesial yang selalu digunakan hampir pada semua masakan di sana. Rempah ini bernama andaliman atau biasa juga disebut dengan merica Batak. Selain cengkeh, andaliman ini menjadi salah satu rempah yang memiliki jejak sejarah perjalanan bumbu Indonesia dalam peta bumbu dunia. Andaliman yang dalam bahasa Inggris populer disebut Sichuan pepper merupakan rempah khas Sumatera Utara yang menjadi bumbu utama pada hampir semua makanan khas Batak. Dilansir dari berbagai sumber, andaliman adalah bumbu masak khas Batak yang berasal dari kulit luar buah golongan anggota marga Xanthoxylum atau suku jeruk-jerukan. Inilah kenapa andaliman memiliki aroma jeruk yang lembut. Meski di tanah air, andaliman hanya bisa ditemui di tanah Batak. Rempah yang satu ini ternyata umum digunakan di beberapa negara Asia seperti Jepang, Nepal, India, juga Tiongkok. Andaliman dikenal di negara-negara Asia dengan sebutan Sichuan pepper. Nah, setelah kamu mendengarkan cerita, sekarang temukan informasi penting dari teks narasi sejarah yang didengar menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kamu menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah yang didengar menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, sekarang jawablah pertanyaan yang ada di buku bahan ajar kita di halaman 5. Setelah menjawab pertanyaan yang ada di buku bahan ajar, sekarang tuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah yang didengar menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian, koreksi kebenaran informasi penting teks narasi sejarah yang ditulis, kaitannya dengan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, perbaiki tulisan tentang informasi penting teks narasi sejarah yang ditulis sesuai dengan hasil koreksi. Nah, sangat mudah kan menggali informasi penting dari teks narasi sejarah secara lisan dan tulis? Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang membentuk pemerintah kolonial di Indonesia. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang anak-anak, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.